keluarga. Ya. Ada pertanyaan lagi? Beda ya? Ya. Sebelum memulai pelajaran, minta tolong ke kelasnya. Kelasnya siapa? Sebelum kita memulai pelajaran, jadi kita berbaca doa dulu. Duduk semuanya. Persiapan tangan atas meja. 1, 2, 3, 4. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim innaka rabbana bil qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqri qalbi lisani washrah bihi sadri wasta'bil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik. Wa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Udah. Sekarang sebelum mulai pelajaran, Bu Guru mau tanya. Kalian pernah jalan-jalan atau pergi ke wisata gak? Coba angkat tangan yang pernah siapa? Coba Bu Guru tanya dulu. Biasanya kalau jalan-jalan, kalau ke wisata kemana? Pernah ke pantai? Pernah. Kalau ke pegunungan? Udah pernah. Coba sekarang Bu Guru tanya. Di rumah keluarganya ada yang di pegunungan apa enggak? Kalau di daerah desa-desa? Ada. Saudara ya, keluarga. Nah, sekarang coba kalian sebutin kayak danau, pegunungan, terus pantai, terus apa lagi? Kalau kalian jalan-jalan? Iya, sawah. Apa lagi jalan-jalan ke sawah? Apa lagi? Ya, apa ya? Bikin apa? Nggak pernah jalan-jalan. Ya, ke sungai juga bisa. Ya, mancing di mana? Ada di danau apa di sungai? Ya. Gak ada yang pernah ke
segala bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alamiah. Penampakan alam dapat berupa daratan maupun perairan. Contoh penampakan alam daratan adalah dataran tinggi dan dataran rendah. Sedangkan contoh perairan adalah sungai, laut, dan danau. Negara kita Indonesia dikenal dengan penampakan alamnya yang indah dan beragam loh. Lalu, apa manfaat dari setiap penampakan alam tadi? Dataran rendah umumnya dimanfaatkan sebagai tempat tinggal masyarakat, lahan pertanian, peternakan, dan industri atau pabrik. Dataran tinggi seperti gunung dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, peternakan, dan juga tempat wisata. Bagaimana dengan penampakan alam perairan? Sungai dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih dan tempat olahraga air. Danau dapat dimanfaatkan sebagai penampung air hujan dan sebagai sumber energi pembangkit listrik dengan dibuatnya bendungan. Laut dapat dimanfaatkan untuk membawa ikan dan hewan lainnya, sarana transportasi antar pulau dan juga tempat wisata. Penampakan alam yang beragam di Indonesia ternyata juga menyebabkan beragam sumber daya. Apa saja jenis dan manfaatnya, serta bagaimana perkembangan sumber daya alam Indonesia? Yuk kita bahas lebih lanjut. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terkandung di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat lestari atau tidak dapat habis. Contohnya, hewan dan tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan melalui aktivitas pertanian dan peternakan, serta yang dapat lestari secara alami seperti air, tanah, udara, dan matahari. Sumber daya alam yang dapat diperbarui memiliki banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Tumbuhan seperti beras, jagung, buah, dan sayur dapat diolah sebagai bahan makanan. Kapas untuk pakaian, kayu untuk bahan bangunan dan furnitur, kelapa sawit untuk minyak goreng, dan tebu untuk minyak pasir. Hewan seperti ayam dan sapi dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, kulit domba untuk menghamu, dan kuda untuk alat transportasi. Sumber daya alam seperti air, udara, dan matahari juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif untuk pembangkit listrik. Lalu, bagaimana perkembangan sumber daya alam yang dapat diperbarui di Indonesia ya? Kalian bisa perhatikan peta data berikut. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang akan habis setelah dipakai. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, dan barang tambang. Apa saja manfaat sumber daya alam tersebut? Minyak bumi dapat diolah menjadi bensin dan solar yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Batu bara digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Tembaga digunakan untuk bahan pembuatan kabel listrik dan perhiasan. Biji besi digunakan untuk bahan pembuatan mesin-mesin dan kerangka bangunan. Perhatikan peta persebaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sebagai berikut. Sekarang kita jadi makin paham ya, kalau ternyata sumber daya alam di Indonesia begitu beragam dan melimpah. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu menjaga kelestarian dan keseimbangan alam agar penampakan alam dan sumber daya alam yang ada dapat terus dimanfaatkan hingga generasi selanjutnya. Bagaimana caranya? Contohnya dengan mengolah sampah untuk mencegah pencemaran, serta hemat dan bijak dalam menggunakan air, listrik, dan bahan bakar. Coba perhatikan daerah di sekitar tempat tinggalmu. Penampakan alam apa yang dapat kamu temukan? Dimanfaatkan sebagai apa penampakan alam tersebut? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal topik penampakan alam dan sumber daya alam, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play. Sudah ya. Kalian tadi lihat ada apa aja di videonya? Ya, ada burung. Ya. Nah, sekarang yang namanya penampakan alam itu seperti danau, kayak di daratan ada sawah, ada gunung, ada perkebunan, itu namanya penampakan alam. Setiap penampakan alam bakal ada hasil bumi atau sumber dayanya, kayak semisal
Bencana Lawang Jawa Barat sebagai pusat industri Jakarta untuk pusat perkantoran dan perdagangan Semarang, Jawa Tengah untuk perikanan tambak dan produksi Riau, Jambi Sumatera Selatan, Pulau Sumatera untuk perkebunan kelapa sawit. Ya. Nah sekarang gue jelasin ya, yang di sini pegunungan. Nah di pegunungan tuh kan lahan pertaniannya ada perkebunan dan kehutanan. Yang perkebunan kayak contoh kebun teh, yaitu yang berada di Bogor. Terus ada juga pertanian kentang. Jadi di pegunungan itu karena tanahnya itu bukan tanah datar, jadi cocok kayak perkebunan teh. Terus juga ada yang dibuat pariwisata kayak di Gunung Bromo. Jadi tidak cuma yang ditanam ya, kalau penampakan alam tuh bisa juga dijadiin pariwisata kayak di Batu. Biasanya kalau kalian kayak flying fox kayak gitu-gitu ya, tahu tak? Kayak kemah-kemah gitu. Soalnya kan di sana kan emang pegunungan. Terus yang itu yang dataran rendah. Yang dataran rendah tanahnya bisa dibuat buat pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Kalau pertanian kayak sawah, jadi bisa nanam jagung, padi. Terus juga kayak di Karawang. Di Karawang itu pusat industri. Maksudnya pusat industri itu di Karawang tuh banyak pabrik, kayak pabrik buat jagung jadiin apa, terus pabriknya dibuat apa. Jadi di Karawang tuh banyak yang bikin pabrik. Ya karena itu, karena banyak pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Juga contoh di Jakarta. Nah, Jakarta kan bukan gunung, jadi datarannya dataran rendah, tanahnya datar, jadi dibuat perkantoran seperti itu. Terus juga ada contoh-contohnya kayak di Semarang, yaitu perikanan atau tambak. Lanjut. Dan baca lagi. Nggak ada. Bermain lagi. Bermain lagi ya, kalau aku baca ya. Yuk. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, satu, tepuk dua, tepuk tiga, satu. Konsentrasi semua deh sekarang. Satu. Pantai dan laut dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Sebagai contoh pemanfaatan pantai untuk kegiatan pengelolaan adalah pantai perdagangan dan perhotelan pantai di selatan Pulau Jawa, kebumen, menghasilkan sarang burung walet pantai di wilayah Pantura Jawa, Indramayu, Cirebon, Tegal untuk Perikanan. pengembangan dan air bayar contoh pemanfaatan daya laut. Misalnya Selat Bali sebagai jalur transportasi masyarakat dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Laut Bali Riau untuk pertambangan minyak bumi dan lain-lain. Sungai digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Pemanfaatan sungai di Indonesia misalnya sungai
perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Lanjut. Terus yang ini danau dan waduk, yaitu danau dan waduk dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata. Tadi ada yang bilang kayak mancing gitu kan, pernah kan kalian? Nah, tahukah kalian bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki ragam bentang alam yang berbeda-beda, kayak seperti di Malang itu banyak adanya sawah, terus perkebunan, ada pantai juga kan di Malang. Ada kan enggak? Ada. Ya. Ada. Ayo jadi mana ya nanti aku? Dulu dari Probolinggo, di Probolinggo juga ada gunung, terus juga ada daerah yang dataran rendah kayak di sawah-sawah gitu, terus juga ada pantai juga ada. Nah, lalu tahukah kalian bahwa hal ini berpengaruh terhadap potensi sumber daya alam yang dimiliki, seperti kayak gunung itu menghasilkan apa, sawah menghasilkan apa, berbeda-beda. Seperti Kabupaten Gunung Kidul misalnya yang memiliki bentang alam yang terdiri dari dataran rendah, dan beberapa daerah perbatasan langsung dengan lautan. Curah hujan yang rendah juga di dataran Kabupaten Tulungagung. Padi dapat tumbuh di daerah dataran rendah, jagung, tembakau, seperti yang lain-lain. Lanjut. Nah, di daerah kalian pasti ada sesuatu yang bisa dan biasa dimanfaatkan penduduknya, seperti kayak guru di Probolinggo. Kalau guru di Probolinggo rumahnya dekat sawah, jadi depan sawah, belakang sawah, sampingnya sawah. Terus kayak kalian juga, kalau kalian kan kebanyakan rumah-rumah dulu
Aku mau.
Ini kan tangga. Tangga. Nah, ntar kalau kalian dapat tanya, ntar ada apa? Ada kertas, ya ada kertas yang nanti itu. Ini nih kurang ya, ada 5 ya. Dari mana ya? Kita datang. Mana datanya?
jawabannya. Sebutkan 5 sumber daya alam di lautan. Ayo. Maju. 5. Yang di laut ada apa? Ikan, terus rumput laut, terus terus ada ikan, ada rumput laut. Yang biasanya pakai makan itu, yang bentuknya warna oranye apa? Kelapa dari lautan. Yuk, sini yang cowok yang tadi yang jawab ini. 5 lagi. Siapa lagi? Banyak loh yang di laut itu. Laut.